Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menurunkan program-program berupa jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19 maupun di masa PPKM darurat. Program tersebut sebagai upaya pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dan program tersebut ada berupa program reguler, ada pula program yang hanya diluncurkan untuk mengatasi di masa PPKM darurat. Dan untuk lebih jelasnya terkait program-program apa saja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Garut, saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Bapak Ade Hendarsah. Pak Kadis, program-program apa saja yang dari Kementerian Sosial untuk Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bisa disampaikan kepada masyarakat? Silahkan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi di masa pandemi COVID-19, terutama di tahun 2021 itu ada beberapa program bantuan sosial sebagai bentuk jaring pengaman sosial pada masyarakat dalam tanda kutip yang terdampak pandemi COVID-19. Sebut saja misalnya program reguler, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, dan program sembako yang biasa disebut di masyarakat itu dengan program BPNT. Selain itu juga ada program yang memang diluncurkan karena kondisi kedaruratan PPKM, seperti program bantuan beras dan bantuan sosial tunai. Jadi itu beberapa program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial terutama di masa pandemi COVID-19. Pak Kadis, terkait dengan program dari Kementerian Sosial melalui Dinsos Kabupaten Garut seperti beras dan uang tunai, bisa dijelaskan besarannya berapa Pak Kadis? Ya, tadi untuk yang bantuan sosial beras, penerima manfaat itu mendapatkan masing-masing sebesar 10 kg beras. Kemudian juga ada bantuan sosial tunai yang sebenarnya skemanya diberikan untuk 2 bulan. Setiap bulan sebesar 300.000, tetapi diberikannya sekaligus, 2 bulan sekaligus begitu, jadi 600.000 setiap penerima manfaatnya. Nah, jumlahnya memang di Garut cukup banyak. Yang bantuan sosial beras itu ada sekitar 239.821 keluarga penerima manfaat. Siapa itu? Nah, penerimanya adalah terutama prioritas pada KPM PKH. Di Garut ini kan ada 153 ribuan penerima program PKH. Nah, semuanya mendapatkan, setiap keluarga itu mendapatkan beras 10 kg. Ditambah sekitar 85 ribuan yang menerima bantuan sosial tunai yang 600.000. Jadi yang 85.000 itu dapat tunai 600.000 dan dapat beras 10 kg. Begitu, Pak. Pak Kadis, berapa sih jumlah total keseluruhannya di Kabupaten Garut yang mendapatkan program reguler dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Garut? Ya, kalau melihat jumlahnya begitu ya, sebenarnya program terutama yang reguler, sebenarnya program reguler ini sebelum masa pandemi COVID juga sudah ada program ini, yakni program PKH dan BPNT itu, yang sekarang namanya jadi BPNT menjadi program sembako. Nah, hanya pada saat pandemi di Garut, dan ini memang berlaku secara nasional gitu. Nah, ada dua penanganan ketika di masa COVID-19, yakni yang pertama jumlah bantuannya bertambah, yang kedua jumlah penerimanya bertambah. Misalnya yang program sembako atau program BPNT, dulu sebelum pandemi COVID-19, besarnya bantuan itu sebesar 150.000. Nah, begitu di 2020 ada pandemi COVID, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, menambah jumlah bantuannya menjadi 200.000. Kalau dikonversi ke uang gitu ya, karena BPNT itu kan program non-tunai begitu. Tapi bantuan itu besarnya ketika KPM berbelanja ke warung itu besarnya 200.000. Nah, yang kedua jumlah penerima manfaatnya bertambah. Nah, di tahun 2019-an lah mungkin masih di bawah 200.000 penerimaan manfaat untuk BPNT. Tapi
di tahun 2020 sampai 2021 ini bertambah. Terakhir misalnya di bulan Agustus, penerima BPNT kita ini, data yang ada di Dinas Sosial itu sebesar 212.627 keluarga penerima manfaat. Kemudian juga PKH mungkin 2019 itu masih 140 ribuan. Tapi Agustus 2021 penerima program Keluarga Harapan ini sudah bertambah menjadi 153.914. Dan di bulan Agustus ini kembali Kabupaten Garut menerima tambahan penerima manfaat dari Kemensos. Angka pastinya kita sedang menunggu hasil distribusi KKS, yakni Kartu Keluarga Sejahtera, kepada KPM baru. Nah, sampai hari ini memang kartu itu sedang didistribusikan oleh Bank Himbara, dalam hal ini Bank Mandiri sebagai bank yang diberi amanat itu untuk menyalurkan bantuan baik PKH maupun BPNT. Asumsi saya di 2021 itu pasti akan bertambah lagi penerima manfaatnya. Untuk bantuan beras dan bantuan uang tunai di masa pandemi, apa masih berjalan sampai sekarang, Pak Kadis? Oh ya, ini juga perlu saya informasikan nih pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Garut, bahwa bantuan sosial baik dalam bentuk bantuan beras maupun dalam bentuk bantuan uang tunai itu sudah berakhir gitu di bulan Agustus kemarin. Jadi kemungkinan Kementerian Sosial seperti yang dilansir oleh Kemensos dan dinyatakan oleh Ibu Menteri Sosial, melihat kondisi pandemik yang alhamdulillah gitu ya, dan mudah-mudahan terus menurun landai, sehingga bantuan ini belum akan diluncurkan lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Di KPM kalau ada yang bertanya gitu ya, kapan ini nerima lagi yang tunainya. Nah, itu sudah selesai Kang. Kemarin, jadi tidak akan ada lagi bantuan, dan mudah-mudahan gitu ya kondisinya juga tidak darurat lagi gitu. Kecuali mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, apakah kemudian akan diluncurkan kembali bantuan ini, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang 10 kg beras dan 600.000 tunai itu sudah tidak akan diluncurkan kembali. Pertanyaan penutup, Pak Kadis. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat masyarakat di Kabupaten Garut oleh Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Ya, kita sudah maklum benar, kita sudah pahami benar gitu, bahwa masalah sosial itu dalam kehidupan manusia pasti gitu ya, pasti terjadi. Dan masalah sosial ini cukup kompleks. Tidak hanya menyangkut banyaknya orang yang mengalami masalah, tetapi juga menyangkut kedalaman dari masalah sosial itu. Selain itu juga konstitusi kita mengamanatkan bahwa fakir miskin, anak telantar, itu negara harus hadir menangani hal itu. Jadi negara harus hadir ketika masyarakatnya mengalami kesulitan-kesulitan atau mengalami masalah-masalah sosial. Namun sesungguhnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar gitu, yang memiliki nilai-nilai yang menurut saya juga luar biasa, terutama di dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial. Kita punya nilai-nilai kegotong royongan gitu. Kita punya nilai-nilai kesetiakawanan, kita punya nilai-nilai kepedulian sosial, yang semuanya nilai ini diwariskan dari orang tua kita terdahulu begitu ya. Bagaimana bangsa ini terkenal dengan nilai tolerannya begitu ya, nilai kegotong royongannya, nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosialnya. Nah, oleh karenanya apalagi menghadapi kondisi dan masa seperti ini, kami mengajak begitu ya, mengingatkan pada saya sendiri dan mengajak pada semua orang lah gitu, masyarakat, untuk mari kita saling menguatkan untuk kembali meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan tadi, nilai kegotong royongan, nilai kepedulian sosial, nilai kesetiakawanan sosial. Yang ini sebenarnya sudah
ada dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana kita kembali tumbuh kembangkan lagi nilai-nilai tadi gitu. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki, setidaknya kita bisa mengurangi beban akibat masalah-masalah sosial tersebut.